makanya aku bilang uang cash itu harus kalian terima. Masa harus juris? Nenek-nenek itu kan nggak ada jurisnya. Gimana? Udah telepon itu bos kalian dulu. Cepat. Emosi seorang pria di dalam video ini tak terkendali setelah melihat seorang nenek ditolak saat hendak membeli roti dari sebuah toko. Pria itu memprotes kebijakan toko yang hanya menerima pembayaran non-tunai. Sementara si nenek tidak memiliki akses untuk mode pembayaran tersebut. Setelah diunggah ke media sosial, beragam tanggapan muncul hingga akhirnya pihak toko roti buka suara. Menanggapi polemik yang terlanjur menyebar di publik, manajemen toko berdalih menggunakan sistem pembayaran non-tunai bertujuan semata-mata untuk memudahkan pelanggan. Selain mendapat tanggapan tajam dari publik, ternyata Bank Indonesia juga turut bereaksi atas viralnya kasus ini. Dalam unggahan di media sosial resmi, BI menegaskan bahwa penolakan terhadap rupiah dalam pembayaran bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Itu ada pilihan di transaksi sistem pembayaran kita menyediakan ada dua cara, bisa cash, bisa tunai, bisa non tunai. Jadi masyarakat punya pilihan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan jelas menyebut bahwa setiap orang dilarang menolak rupiah yang digunakan sebagai pembayaran kecuali jika keaslian uang diragukan. Tidak hanya sekedar imbauan tetapi juga ada ancaman pidana bagi siapapun yang melanggar. Hukuman berupa minimal kurungan 1 tahun atau denda hingga 200 juta rupiah. Namun sayangnya penolakan pembayaran menggunakan uang tunai belakangan justru marak ditemukan. Tidak hanya sekedar penolakan metode bayar, tetapi praktek seperti ini juga sebagai bentuk penolakan terhadap hak warga negara. Karena sejatinya rupiah adalah alat pembayaran yang sah dan dijamin langsung oleh undang-undang. Sehingga tidak ada alasan penolakan pembayaran transaksi secara tunai menggunakan uang rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Malah guys, aduh, nggak tarik tambang. Warga Jalan Haji Kamat, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur dikejutkan dengan kemunculan seekor ular sanca di rumah kontrakan. Kurang lebih 3 meter, aman laka. Hewan sepanjang 2,5 meter ini ditarik oleh warga saat hendak kabur ke dalam kloset. Ini mau keluar nih. Namun tak mudah bagi warga untuk menarik ular ini keluar. Warga pun meminta bantuan petugas Gulkarmat Sektor Durensawit, Jakarta Timur. Petugas yang tiba di lokasi bersama warga berupaya mengevakuasi ular dari dalam kloset dengan menggunakan peralatan khusus. Ular sanca sepanjang 2,5 meter ini kemudian dibawa ke kantor Gulkarmat Sektor Durensawit, Jakarta Timur. Nantinya ular akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Polisi menahan sopir bus PO Cahaya Trans yang mengalami kecelakaan maut di Simpang Susun Exit Tol Krapia, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin dini hari. Kecelakaan tersebut menewaskan 16 penumpang dan 8 lainnya luka-luka. Ambulans kemana? Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hariwibowo mengatakan berdasarkan pengecekan awal bus tersebut ternyata dikemudikan sopir cadangan. Sopir kini diamankan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, kepolisian juga melakukan tes urin terhadap sopir. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh narkoba atau zat terlarang lainnya. Menjadi keprihatinan kita setelah kita cek, ternyata driver kendaraan bus tersebut adalah driver cadangan. Kemudian kita melakukan olah TKP, kita melakukan penyidikan. Polisi belum bisa memastikan penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Namun petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah keterangan saksi. Tim DVI Polda Jawa Tengah dan RSUP RS Karyadi Semarang membuka posko antemortem untuk mencocokkan identifikasi korban dengan pihak keluarga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.
Kecelakaan bus yang menewaskan 16 orang ini terjadi di ruas simpang susun exit tol Krapia, Semarang, Jawa Tengah. Insiden ini terjadi pada pukul 00.30 dini hari saat bus yang berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta itu melaju kencang melintasi tikungan di ruas tol tersebut. Sebelum terbalik, bus tersebut menabrak pembatas jalan di lokasi kejadian. Akibatnya, 16 penumpang bus tewas dari total 34 penumpang yang diangkut oleh bus milik PO Cahaya ini. Petugas yang tiba di lokasi segera mengevakuasi korban ke 3 rumah sakit, yaitu RSUP Dr. Karyadi, RS Columbia Asia, dan RS Tugu Semarang. Hingga kini petugas menyelidiki penyebab kecelakaan ini terjadi. Diduga sopir bus kehilangan kendali lantaran melaju di tikungan dengan kecepatan tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Tangis keluarga pecah saat 2 jenazah korban meninggal dunia akibat kecelakaan bus di tol Semarang ruas Krapia asal Boyolali, Jawa Tengah tiba di rumah duka. Korban yang merupakan bapak dan anak yakni Sugimo dan Anis Munandar langsung disemayamkan ke rumah duka di Desa Banyuduno, Boyolali, Jawa Tengah. Selanjutnya kedua jenazah dimakamkan dalam satu liang lahat di tempat pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Menurut informasi, ayah dan anak tersebut berangkat ke Jakarta bersama 3 saudara lainnya untuk menghadiri hajatan saudaranya. Saat perjalanan pulang, bus Cahaya Trans yang ditumpangi mengalami kecelakaan maut di tol Semarang ruas Krapia. Dari ke-5 orang itu, 4 orang meninggal dunia dan 1 orang luka. Dan korban ini kebetulan ada acara di Jakarta. Ini perjalanan pulang dari Jakarta. Kira-kira jam 1 malam, naik bus kecelakaan di tol Semarang itu. Sebelumnya bus Cahaya Trans mengalami kecelakaan pada Senin pukul 12:30 pagi. Dalam insiden ini, 16 orang dilaporkan tewas, sementara sopir bus masih diperiksa di Mapolrestabes Semarang. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Angin kencang disertai hujan deras menerjang kawasan wisata kuliner di pantai selatan Bangkalan, Jawa Timur. Para pekerja dan pemilik wisata pun hanya pasrah melihat kafe dan tempat penginapan mereka porak-poranda diamuk angin kencang. Akibat peristiwa ini, sejumlah bangunan semi permanen termasuk yang berada di dermaga Rindu roboh. Material bangunan kayu berserakan di tepi pantai. Pasca kejadian, warga berjibaku mengumpulkan material bangunan yang bisa diselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian warga panik berlarian menyelamatkan diri. Pihak BPBD mengimbau agar masyarakat lebih waspada menghadapi cuaca ekstrim hingga pergantian tahun nanti. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.